Oke, untuk latihan soal nomor 5, kalau diketahui tiga persamaan seperti ini, kemudian diminta nilainya si X, Y, dan Z. Nah, kalau contoh persamaan-persamaan sebelumnya, di persamaan 1 kan ada variabel X, Y, Z, kemudian di persamaan kedua juga ada X, Y, Z, persamaan ketiga juga ada X, Y, Z. Kalau SPLTV dengan contoh seperti ini, kalian tinggal eliminasi 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Bebas pilih salah satu dengan memilih variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Nah, hal ini sama dengan kasus soal nomor 5. Hanya saja kalau soal nomor 5, di setiap persamaan hanya ada dua variabel. Caranya gimana? Nah, kalian tentukan dulu nih. Misalkan kalian mau pilih persamaan 1 dan 2 dulu yang dieliminasi. Berarti kalian cari persamaan 1 dan 2 itu punya kesamaan di variabel apa? Nah, lihat variabel yang sama itu variabel X, maka kita eliminasilah variabel X. Misalkan kalian mau pilih 1 dan 3. Kalian tentukan dulu variabel mana yang sama di persamaan 1 dan 3. Ternyata yang sama itu variabel Y. Ya udah, berarti yang kita eliminasi variabel Y. Oke, karena Ibu memilih persamaan 1 dan 2, maka kita eliminasi variabel X. Gimana cara eliminasi variabel X? Caranya dengan menyamakan koefisiennya si X terlebih dahulu. Di persamaan pertama, koefisiennya X itu 2, di persamaan kedua, koefisiennya X itu negatif 5. Supaya sama, berarti persamaan pertama kita kalikan dengan 5, persamaan kedua kita kalikan dengan 2, sehingga akan diperoleh. Ingat, dalam mengalikan suatu persamaan, kalian harus memberikan perlakuan yang sama ya. Kalau di ruas kiri kali 5, ruas kanan juga harus kali 5. Sehingga akan diperoleh kemudian untuk persamaan kedua, kita kalikan dengan angka 2. Jadi di ruas kiri kalikan dengan 2, ruas kanan juga kalikan dengan 2. Sehingga akan diperoleh Nah, ini untuk persamaan kedua, sengaja Ibu tempatkan X-nya di depan. Ini kan X-nya di belakang ya, sengaja Ibu tempatkan di depan supaya sejajar dengan persamaan pertama. Oke, untuk mengeliminasi berarti kita tentukan nih harus ditambah atau dikurang. Caranya, kalau kita mau eliminasi X, berarti kan yang harus hilang tuh variabel X ya. Jadi, 10X ditambah min 10X, hasilnya adalah 0x. Nah, karena udah 0 nih atau variabel x-nya udah hilang, ya udah berarti operasinya ditambah. Atau cara mudahnya kemarin sudah Ibu jelaskan, kalau tanda pada variabelnya itu sama atau tanda pada koefisiennya itu sama, berarti dikurang. Tapi kalau tandanya berbeda, berarti ditambah. Ini kan tandanya beda ya, yang ini plus, yang ini minus. Kalau tandanya berbeda berarti ditambah. 15Y ditambah 2Z. Karena variabel Y dan Z tidak bisa kita jumlahkan langsung, ya udah kita tulis aja 15Y ditambah 2Z sama dengan 40 ditambah negatif 4. Artinya 40 kurangi 4 sama dengan 36. Ini sebagai persamaan keempat. Nah, setelah menemukan persamaan keempat, kalian kan akan mengeliminasi lagi variabel yang lain. Oke, kebetulan nih persamaan keempat ini kan variabelnya Y dan Z. Terus persamaan ketiga juga variabelnya Y dan Z. Karena udah sama-sama Y dan Z, kita bisa eliminasi persamaan 4 dan persamaan 3. Kalian tentukan mau eliminasi variabel apa, variabel Y atau Z. Boleh milih salah satu, Y atau Z. Kenapa? Karena di persamaan 3 juga variabelnya Y dan Z. Saran Ibu, kalian pilih yang koefisiennya lebih kecil. Kita pilih variabel Z ya. Jadi kita eliminasi Z.
Jadi koefisiennya si Z haruslah sama. Caranya agar koefisiennya Z sama, persamaan ketiga kita kali dengan 2, persamaan keempat kita kali dengan 3. Kenapa? Karena 2 dikali 3Z hasilnya 6Z. Kemudian 3 dikali 2Z hasilnya juga 6Z. Sehingga akan kita peroleh persamaan ketiga itu menjadi selanjutnya persamaan keempat ketika kita kalikan dengan angka 3 akan menjadi Nah, berikutnya karena kita akan mengeliminasi si Z, berarti kan Z-nya harus hilang ya. Lihat nih, tandanya sama atau beda? Tandanya sama. Kalau tandanya sama, berarti caranya dikurang. Akan kita peroleh 2Y dikurangi 45Y adalah negatif 43Y. Kemudian 22 dikurangi 108 hasilnya negatif 86. Y sama dengan negatif 86 per negatif 43. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, yaitu positif 2. Selanjutnya, kalau kita sudah dapat nih nilai Y-nya 2, kalian bisa pakai metode substitusi. Jadi metode substitusi itu kalian gunakan ketika kita sudah mengetahui atau kita memperoleh nilai dari salah satu variabel. Ini kan nilai Y-nya udah dapat nih 2. Masukin aja Y sama dengan 2 ke persamaan 1, 2, atau 3. Ibu pilih masukin ke persamaan 1. Jadi langkahnya substitusi nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Kita tuliskan dulu persamaan satunya. 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Karena Y-nya sama dengan 2, artinya kita ganti nih nilai Y di sini dengan 2. Jadi kita peroleh 2X tambah 3 kali 2 sama dengan 8. 2X tambah 6 sama dengan 8. 6-nya pindah ke ruas kiri, 2X sama dengan 8 dikurangi 6, 2 ya. Jadi X-nya 2 per 2 atau 1. Nah, kalau kalian sudah dapat nih nilai X sama dengan 1, Y-nya 2, kita tinggal cari nilai dari variabel Z. Untuk mencari nilai dari variabel Z, tentu kita harus substitusi atau masukkan ke persamaan yang mengandung variabel Z. Yang mana yang mengandung variabel Z? Persamaan 1, nggak ada Z kan, berarti nggak usah dipakai. Persamaan kedua, ada Z, ya udah berarti pakai persamaan kedua aja. Kalian juga bisa menggunakan persamaan ketiga, karena di persamaan ketiga itu udah ada Z. Oke, kita masukkan. Substitusi, mau substitusi Y atau X? Nah, kalau kita masukkan ke persamaan kedua, berarti yang kita substitusi itu si X. Untuk mendapatkan nilainya si Z, kalian substitusi X sama dengan 1 ke persamaan yang mengandung X dan Z. Kita pilih persamaan kedua, karena persamaan kedua itu mengandung X dan Z. Kita tuliskan kembali, Z min 5X sama dengan min 2. Z min 5 kali 1, karena X-nya tadi 1 kan, sama dengan min 2. Z min 5 sama dengan min 2, sehingga nilai Z-nya sama dengan min 2 ditambah 5, yaitu 3. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan kalian udah dapat nih nilainya si X, udah dapat nilainya Y, udah dapat nilainya si Z. Jadi kita tinggal masukkan aja ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu nilainya X ditambah Y tambah Z. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya yang C. Kalau kalian mau ngecek nih, jawaban kalian benar atau salah, kalian bisa mensubstitusikan nilai-nilai X, Y, dan Z ini ke setiap persamaan. Misalkan kita ambil persamaan 1.
2x ditambah 3y nilainya harus sama dengan 8. Masukkan nilai x-nya. 2 kali 1 tambah 3 kali 2. Ini kan 2 ditambah 6. 2 tambah 6 berapa? 8. Jadi benar di persamaan pertama. Kemudian kalian uji lagi di persamaan kedua. Nilainya harus sama dengan negatif 2. Kita masukkan z min 5x. Z-nya 3, min 5 kali 1, hasilnya 3 min 5 ialah min 2. Benar kan untuk min 2 di persamaan kedua? Kemudian terakhir di persamaan ketiga nilainya harus sama dengan 11. Y ditambah 3Z, Y-nya 2 ditambah 3 kali 3. Berarti 2 ditambah 9 hasilnya 11. Sudah benar nih untuk ketiga persamaan. Jadi solusi yang kalian temukan benar.